Seorang selebgram asal Lampung menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh mantan suaminya. Dalam video yang beredar di media sosial, aksi kekerasan terhadap istrinya itu dilakukan sang mantan suami di depan anaknya. Seorang selebgram asal Lampung, Anastasia Norwidya Astuti, menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh mantan suaminya. Dalam video yang beredar di media sosial, tersangka melakukan aksi kekerasan terhadap korban tepat di depan anaknya sendiri. Penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka bukan kali pertama yang terjadi. Sebelumnya, tersangka juga melakukan hal serupa, bahkan kekerasan dalam rumah tangga pernah terjadi ketika korban dalam kondisi hamil. Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian pun langsung bergerak cepat dan menangkap tersangka usai pihak korban melaporkan aksi KDRT tersebut. Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan pada yang bersangkutan atau pelapor atau korban ini sudah berulang kali, namun selalu dimaafkan, dan hari ini atau pada saat kejadian terakhir ini yang bersangkutan meminta untuk proses hukum kepada pelaku. Dari hasil pemeriksaan ini menghalangi pekerjaan yang bersangkutan, sehingga dari hasil penyidikan yang kita lakukan dua alat bukti sudah terpenuhi. Dari hasil pemeriksaan belum, mungkin nanti akan kita dalami. Usai dilakukan penangkapan, tersangka dalam keterangannya mengaku baru 2 kali melakukan penganiayaan terhadap mantan istrinya tersebut. Ia pun menyampaikan permintaan maaf dan menyesali atas perbuatan. 2 kali, Mas. Pengaruh obat-obatan apa? Alasannya apa, Mas? Menganiaya istri Mas sendiri, ngomong yang Mas. keras, Mas. Ya, Mas. Istri? Gua. Tidak. Terus kenapa? Guna kepentingan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut, tersangka kini dilakukan penahanan di Polresta Bandar Lampung. Roy Triano, Bandar Lampung, Lampung. Kekerasan dalam rumah tangga ini kembali terjadi di kalangan selebgram atau pesohor. Dan untuk membahas fenomena ini, kita sudah terhubung dengan psikolog keluarga Novita Tandri. Selamat sore, Mbak Novita. Sore, Mas Wilson. Baik, Mbak Novita, ini masih hangat diingatan kita kasus Cut Intan Nabila. Dan ternyata ini menimpa lagi Mbak selebgram asal Lampung, Anastasia Norwidya Astuti. Tanggapan Mbak Novita terhadap kejadian ini? Ya, ini biasanya kalau terjadi orang yang berani bicara atau speak up, ini akhirnya mendorong orang-orang lain atau perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga untuk juga berbicara. Walaupun ini tidak mudah, karena masih ada di dalam budaya kita menceritakan atau memperlihatkan KDRT walaupun sebagai korban itu sebagai sesuatu aib dan tabu. Jadi memang untuk perempuan bisa bicara biasanya karena sudah tidak bisa menempuh cara damai dengan cara yang baik-baik. Jadi sehingga ini dibuka dan akhirnya menjadi viral. Buat saya melihat adalah menjadi pelajaran buat kita semua bahwa pada saat memutuskan untuk menikah itu bukan hanya untuk 2 orang. Bukan hanya laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Kalau di sana ada anak yang dilahirkan dari pernikahan, orang tua harus dan wajib untuk tahu bagaimana konsekuensi dan tanggung jawab pada saat mempunyai anak. Karena biasanya yang terjadi seperti ini, kekerasan, anak akhirnya menjadi saksi menyerap segala sesuatu yang dilihat dari panca inderanya, dari kekerasan yang terjadi yang biasanya di budaya patriarki kita, dari laki-laki kepada perempuan. Jadi harusnya yang melindungi mereka, laki-laki, ayahnya, tetapi malah yang melakukan kekerasan, pemukulan, penarikan jambak kalau saya lihat dari videonya terhadap ibunya yang harusnya dilindungi oleh ayahnya. Dan ini akan sangat-sangat, saya lebih fokus kepada anak, akan sangat-sangat mengganggu, Wilson, kesehatan mental dari anak sekarang dan dampaknya di masa mendatang di remaja dan masa dewasa. Baik. Nah, Mbak Novita, sebenarnya apa sih faktor yang membuat KDRT itu terjadi di suatu keluarga? Apakah memang tadi faktor-faktor mungkin sang ayah yang egonya atau jiwa patriarkinya masih lebih tinggi atau seperti apa, Mbak Novita? Biasanya karena satu, tidak mempunyai apa yang disebut dengan manajemen konflik, gitu ya, resolusi konflik. Jadi nggak tahu memanajemen daripada emosi yang paling merusak adalah emosi marah. Yang kedua adalah regulasi daripada emosi yang nggak bisa.
nggak punya kontrol diri, Mas. Jadi self controlnya nggak ada. Kapan harus menahan, kapan harus mulai berbicara, kapan harus mengungkapkan marah dengan cara yang sehat. Karena kalau ini tidak ada, lalu memutuskan menikah, kontrol diri nggak punya, anak meniru, mungkin juga si pelaku ini, pelaku agresifnya nih diturunkan daripada orang tua, dari old parenting style-nya, dari atas. Jadi yang dia tahu, pada saat marah, saya harus melakukan dengan cara kekerasan. Nah ini harusnya kita stop. Kita stop di orang tua untuk tidak lagi mewariskan daripada kemarahan yang merusak ini. Karena kalau tidak, pernikahan yang akhirnya disaksikan oleh anak-anak, kita hanya akan melegalkan, akan mewariskan tanpa ending seperti lingkaran setan. Generasi-generasi setelah kita menjadi generasi juga yang setuju bahwa penyelesaian masalah harus datang dengan kekerasan secara fisik dan verbal. Baik Mbak Novita, untuk mencegah hal ini terjadi, bisakah tadi sifat-sifat untuk menimbulkan KDRT ini dihilangkan, Mbak? Dan jika bisa, kira-kira apa yang harus dilakukan seseorang sebelum menikah sehingga nanti pada saat pernikahan keluarganya ini tetap harmonis? Singkat saja Mbak Novita. Baik, ilmu parenting sih Mas. Ilmu parenting harus dipelajari kalau memang memutuskan untuk menikah. Jadi tanpa ilmu parenting hanya fokus kepada pernikahan, saya yakin anak-anak nantinya yang akan hadir dalam pernikahan ini tidak akan menjadi generasi yang lebih baik daripada kita. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Kekerasan Rumah Tangga nomor 23 tahun 2004, harusnya ini menjadi cambuk buat kita semua bahwa tidak melegalkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai kebiasaan. Supaya anak-anak kita juga bisa punya rasa aman, nyaman bahwa mereka diinginkan dan dicintai di dalam keluarganya. Baik, kita harapkan semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk seluruh warga, utamanya yang akan mempersiapkan diri untuk pernikahan, sehingga hal ini tidak terjadi kembali pada saat mereka sudah membangun rumah tangga. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya. Psikolog keluarga Mbak Novita Tandri telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Mbak Novita. Sama-sama Mas Wilson, sehat selalu.